Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video yang lalu, yaitu membahas mengenai sifat koligatif berikutnya, yaitu tekanan osmosis. Tetapi pada hari ini berlaku untuk zat yang sifatnya elektrolit, gitu ya. Jadi dengan adanya video ini saya berharap bisa sedikit membantu siswa-siswi kelas 12 gitu ya, supaya belajar kimianya bisa menjadi lebih mudah gitu ya. Baik, silahkan disimak video pembelajaran pada hari ini gitu ya. Sekiranya mungkin ada satu atau dua soal yang sekiranya mirip gitu ya, sehingga nanti ketika di sekolah atau mungkin sedang ulangan gitu ya, atau sedang PTS gitu ya, atau sejenisnya gitu ya, maka saya berharap kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik gitu ya. Oke. Nah, baik untuk tekanan osmosis dengan zat elektrolit gitu ya. Nah, maka rumus yang digunakan tetap sama, yaitu Pi sama dengan M besar, kali R, kali T dikalikan I. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau elektrolit harus dikalikan dengan I. Oke, atau rumus yang kedua, molaritasnya bisa kita ganti pakai rumus gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume yang satuannya mililiter. Gitu ya, untuk belakangnya sama, tetap R kali T kali I. Oke, atau yang ketiga, nah masih sama tetap ya gram per mr, tapi di sini 1 per V. Tapi satuan V-nya adalah liter. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk diingat-ingat saja. Jadi kalau atasnya pakai angka 1000, maka V-nya pakai mililiter. Gitu ya. Sedangkan kalau angka di atasnya 1, maka volumenya menggunakan liter. Oke. Nah, baik keterangannya seperti halnya di video yang sudah-sudah, gitu ya, kita harus beri keterangan. Di mana pi seperti lambang lingkaran, ya, seperti pi pada lingkaran itu dilambangkan dengan tekanan osmosis. Ingat satuannya harus atm, gitu ya. Kemudian M besarnya adalah molaritas larutan. Kemudian R-nya adalah konstanta gas 0,082 liter atm per mol kali Kelvin. Ya, tetapi nanti perhatikan jika ada Bapak Ibu guru yang cuma memberi angka 0,08, maka kalian bisa tetap mengikuti yang ada di soal. Gitu ya, karena ada terkadang menggunakan 0,08 gitu ya, itu boleh. Ya, tidak jadi masalah ya. Tapi kalau tidak diketahui R-nya, maka kita sudah kesepakatan yaitu menggunakan ini 0,082 gitu. Baik, berikutnya yang dimaksud GR ini adalah massa zat terlarut, satuannya gram. Kemudian MR-nya adalah massa molekul relatif, gitu ya. Kemudian V-nya adalah volume larutan. Oke. Kemudian T-nya adalah suhu mutlak. Ya. Nah, I-nya, mohon maaf saya lupa menuliskan di sini, I-nya adalah faktor Van Hoff. Masih ingat ya? Nah, I dirumuskannya 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Ya, saya kira sudah ingat ya, karena rata-rata I-nya sekali lagi dirumuskannya tetap sama semua. Oke, di mana N adalah banyaknya ion, yaitu ion positif dan ion negatif, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi, atau ada yang bilang derajat disosiasi. Sama saja. Itu ya. Nah, baik, seperti apa contoh penerapan pada soal-soalnya? Silahkan disimak. Baik, yang pertama, tekanan osmotik larutan CaCl2 0,2, mohon maaf, 0,02 M pada suhu 27 derajat Celcius adalah berapa? Gitu ya. Diperhatikan R-nya menggunakan 0,08.
Jadi bilangnya tekanan osmosis atau osmotik sama saja, ya, tidak jadi masalah. Kita tulis dulu CaCl2, zatnya elektrolit kuat, gitu ya. Kemudian M-nya atau molaritasnya itu yang ini 0,02, kemudian suhunya 27, langsung ditambah 273. Itu ya. Jadi satuannya langsung jadi Kelvin. Maka yang dipakai nanti yang 300. Itu ya, saya beri warna biru gitu ya, biar tidak terjadi kesalahan. Kemudian R-nya 0,08 sesuai yang ada di soal. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan osmosisnya. Oke. Nah, yang pertama dari CaCl2 dulu kita ionisasikan. Gitu ya. Bagi yang sudah bisa boleh langsung tidak apa-apa. Gitu ya. Bagi yang belum bisa, cara mengerjakannya seperti ini. CaCl2 terionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Ion ini yang ada di sebelah kanan, nah itu adalah 3 jumlahnya. 1 dari sini miliknya Ca, yang 2 miliknya Cl. Maka 1 ditambah 2 jadinya 3. Gitu ya. Nah, kemudian, karena elit kuat, maka nilai I akan sama dengan N sama dengan 3. Gitu ya. Nah, di video yang lalu sudah saya berikan ya cara mudahnya, karena di sini alfanya tidak diketahui. Ingat-ingat kalau alfa tidak ada berarti alfanya 1 bukan 0 gitu ya. Nah, kalau alfanya 1 maka nilai I akan sama dengan N gitu ya. Nah, saya kira ini sudah bisa ya. Silakan disimak di video-video sebelumnya, yaitu tentang zat yang sifatnya elektrolit ya, baik itu penurunan tekanan uap jenuh, kemudian penurunan titik beku dan kenaikan titik didih, gitu ya. Oke, berarti langsung kita cari nilai Pi-nya, gitu ya. Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Gitu ya. Maka sama dengan M-nya langsung kita masukkan 0,02 kali R-nya ini 0,08. Oke, ini ya, mohon maaf. T-nya adalah 300, I-nya yaitu yang 3 ini warna merah, gitu ya. Nah, biasanya kadang kalian lupa, gitu ya, meletakkan angka 3-nya. Jadi memasukkan angka 3-nya kadang lupa, gitu ya. Kenapa? Karena saya dulu pun semasa belajar seperti kalian, ya, juga di SMA itu kadang lupa, gitu ya. I-nya sudah kita hitung tapi nggak dimasukkan, gitu ya. Jadi sekali lagi mohon lebih teliti kembali, gitu ya. Nah, ini kalau kalian kalikan, nah ketemunya kurang lebih nantinya 1,44 atm. Ya, ingat-ingat Pi atau tekanan osmosis, satuan yang diizinkan di sini adalah atm. Gitu. Oke, baik. Sudah paham ya dari sini ya. Nah, ini misal kalian lupa tidak mengalihkan 3. Misalkan 3-nya lupa. Itu ya, tidak ditulis ya, maka kan angka ini dibagi 3 berapa? Kalau dibagi 3 kurang lebih ketemunya, anggap ini 0,4 ya. Mohon maaf, anggap ini 1,5 deh, misal. 1,5 kalau dikalikan, kalau dibagi 3 kan 0,3. Nah, cari yang mendekati. Ya, nanti kurang lebih, karena ini 44 ya, nah maka jawabannya yang ini. Gitu ya. Jadi seandainya kalian lupa tidak mengalihkan 3, maka bisa jadi kalian jawabnya yang B. Itu ya, padahal jawabannya yang B. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi untuk soal yang tipenya elektrolit, zat elektrolit kuat, sekali lagi dihitung nilai I-nya terlebih dahulu, baru nilai I-nya dimasukkan ke dalam rumus. Gitu ya. Baik, soal berikutnya. Jika sejumlah NaCl dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 mili pada suhu 57 derajat Celcius dan isotonis dengan tekanan darah sebesar 21,648 atm, gitu ya, maka massa NaCl yang terlarut
itu berapa? Itu ya. Nah, ini R-nya 0,082 yang dipakai, MR-nya sudah saya berikan 58,5. Oke. Kita tulis dulu NaCl sifatnya elit kuat. Itu ya. Elit itu maksudnya elektrolit, gitu ya. Nah, rata-rata semua guru kimia sudah tahu, gitu ya. Jadi disingkatnya elektrolit itu ya untuk memudahkan menulis biasanya disingkatnya elit. Oke. Kemudian volumenya 500 mili, kita tulis terlebih dahulu. Kemudian suhunya 57 ditambah 273. Jadinya 330. Gitu ya. Ini yang kita pakai. Kemudian pi dari darah 21,648 satuannya ppm. Nah, yang ditanya massa NaCl yang terlarut. Oke. Baik, kita tulis dulu NaCl menjadi Na+ ditambah Cl-. Itu ya, dibiasakan seperti ini. Ya, tujuannya apa? Biar tidak ada yang terlewat, gitu ya. Ya, jadi istilahnya biar nggak kelewatan, ya. Kemudian, nah jumlahnya 2 karena satu Na dan satu Cl. Ya, di sini alfanya kan tidak ada ya, maka dianggap 1. Oke. Nah, kalau sudah, nah karena dia isotonis, berarti pi-nya darah dianggap sama dengan pi dari NaCl. Gitu ya. Nah, maka pi yang miliknya NaCl dirumuskannya gram dibagi mr dibagi volume, maaf, gram dibagi mr kali 1000 dibagi volume yang satuannya mililiter. Nah, di sini volumenya 500 mili. Gitu ya. Kali R kali T kali I. Nah, nanti I-nya itu sama dengan 2 ini. Gitu ya, seperti soal yang sebelumnya tadi. Oke. Kalau sudah, maka pi darahnya kita ganti angka 21,648. Yang dicarikan massa NaCl ya. Jadi yang dicari gramnya yang ini. Ini yang dicari. Sehingga pi dari darah saya tuliskan. Oke. Jadi seperti ini. Pi dari darahnya 21,648. Gramnya yang ditanya. Tetap saya tulis GR. Dibagi MR 58,5 dari sini. 1000-nya tetap dibagi 500. Ini ya. Nah volumenya 500. R-nya ini 0,082, T-nya 330, I-nya 2. Itu ya. Nah, maka dari sini gramnya bisa kita hitung. Itu ya, yaitu dari ini kali ini dulu. Oke, paham ya? 21,648 kali 58,5 ya. Lalu dibagi yang sebelah kanan ini, ya. Nah, ini 1000 dibagi 500, pendapatnya 2 yaitu yang ini. Lainnya mengikuti. Ini miliknya ini 0,082 kali 300 kali lagi 2. Gitu ya. Nah, mungkin sekali lagi ini menghitungnya agak sedikit susah. Gitu ya. Nah, maka bisa kalian menggunakan alat bantu kalkulator sekali lagi hanya untuk hanya untuk bantuan saja. Ya, jadi nanti kalau ada soal tipe ulangan atau PTS atau sejenisnya, ya insya Allah nanti akan dapat angka-angka yang sekiranya pasti mudah untuk dibagi, gitu ya. Nah, baik, ini kalau sudah kalian hitung dengan menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 11,7 gram. Oke. Baik. Ya, paham ya dari sini ya. Baik, soal berikutnya. Jika sebanyak 5,8 gram padatan MgOH 2 kali dilarutkan dalam 2 liter pelarut pada suhu 0 derajat Celcius, maka tekanan osmosis yang dialami larutan tersebut adalah berapa? Kemudian ada keterangannya, alfanya sama dengan 85%. Jadi sekali lagi MgOH 2 kalinya dianggap lemah karena ada alfanya. Gitu ya. Nah, maka biarkan saja, nggak apa-apa. Ya, kita mengikuti apa yang diinginkan soal. Itu ya. Mungkin dalam ini ya, dalam teori yang sudah kita ketahui ya, mungkin sempat ada yang nyeletuk gitu ya, atau bilang, Pak, MgOH 2 kali kan kuat.
kalau kuat alfanya kan harusnya 1. Gitu ya. Kenapa ini cuma 85%? Gitu ya. Nah, maka sekali lagi ya ini tidak perlu diperdebatkan gitu ya. Jadi dia dianggap elektrolit lemah tentu dengan alfa 0,85 gitu ya atau 85%. Oke, paham ya dari sini ya. Maka tidak apa-apa. Sekali lagi hanya untuk pembelajaran gitu ya. Kemudian saya lanjutkan R-nya 0,082. Kemudian di sini ada keterangan penambahan MgOH 2 kali tidak menambah volume larutan. Gitu ya. Artinya apa? Air yang 2 liter tadi ini kan air saja. Gitu ya. Karena di sini dikatakan dilarutkan dalam 2 liter pelarut. Ya, biasanya kan pakai air. Nah, 2 liter ini sebenarnya ketambahan 5,8 gram. Ya, ibaratnya ini 1000 ketambahan 5 gram ya pasti jadi 1005. Kan gitu ya ibaratnya. Kalau ini 2 liter kan berarti 2000, ketambahan 5,8 harusnya 2005. Gitu ya. Nah, tetapi di soal ini ada keterangan penambahan MgOH-nya tidak menambah volume larutan. Gitu ya. Nah, maka dianggap volumenya tetap 2 liter. Itu ya, bisa difahami ya. Jadi nanti kalau ada soal ya, misal ada keterangan penambahan MgOH 2 kali menyebabkan volume naik misal. Nah, maka 2 liter itu diubah menjadi 2000 ml baru ditambah 5 gram. Ya, gram ini dianggap seperti mililiternya. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya tulis dulu MgOH 2 kali, dia elitnya lemah, alfanya 85%. Kemudian massa MgOH 2 kalinya 5,8 gram, MR-nya di sini sudah ada ya 58. Kemudian volumenya 2 liter. Kemudian suhunya 0 derajat ditambah 273. Berarti yang kita pakai nanti 273. Oke. Nah, maka berapakah tekanan osmosisnya? Oke, seperti halnya soal sebelumnya, kita tulis dulu MgOH 2 kali menjadi Mg2 plus ditambah 2 OH min. Itu ya. N-nya sama dengan 3, diberi keterangan alfa sama dengan 0,85. Itu ya, jadi persennya diubah jadi bentuk koma. Oke, kalau sudah, maka kita hitung I-nya dulu di sini. Oke, sebentar. Nah, kita hitung I-nya dulu. I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Sehingga sama dengan satunya tetap, N-nya kan 3. Ya, 3 kurangi 1 kali ini. Itu ya, 0,85. Nah, kalau kalian hitung, maka nanti ketemunya 2,7. Oke, kalau sudah, maka baru masuk ke rumus tekanan osmosis. Yaitu, nah di sini, masuk ke sini. Pi sama dengan gram per mr kali 1 dibagi V yang satuannya liter. Ya, karena dia satuannya liter, maka atasnya 1. Itu ya, kali R, kali T, kali I. Kalau sudah, ya gramnya adalah ini 5,8 dibagi 58 kali 1/2. Ini satunya dari sini, volumenya tadi bilang 2 liter. Itu ya, 1/2. R-nya 0,082. T-nya 273, I-nya 2,7. Nih, itu ya. Nah, nanti sekali lagi kalian bisa menggunakan alat bantu kalkulator, gitu ya. Nah, maka nanti ketemunya adalah 3,02 atm. Oke. Nah, baik, bisa difahami ya. Ya, jadi sekali lagi ya, untuk MgOH 2 kali yang selama ini ya mungkin kalian hafal tipenya kuat, kok tiba-tiba ada alfanya ya, maka biarkan saja, tidak apa-apa. Itu ya, namanya juga soal untuk latihan. Jadi biar tahu nanti ya kalau ada tipe soal seperti ini ya kita tinggal kerjakan saja. Gitu ya. Kita tidak perlu mempertanyakan Pak, harusnya bukan MgOH 2, misalnya mau pakai NH4OH.
ya itu boleh sebenarnya, nggak apa-apa ya. Tapi nanti sekali lagi dari segi massa, MR dan seterusnya pasti mengalami perubahan gitu ya. Nah, makanya saya tunjukkan tipe seperti ini, artinya nanti ketika entah muncul seperti soal seperti ini gitu ya, tentu dengan angka yang berbeda dengan Z, biasanya bisa juga MG atau CA gitu ya. Nah, maka kalian sekali lagi tidak perlu kaget gitu ya. Baik. Soal berikutnya, sebanyak 11,46 gram ya senyawa LCl2 dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 mili. Alfanya 0,25 bersuhu 27 derajat Celcius. Tekanan osmotiknya ya, tekanan osmotik larutan tersebut 8,856 atm. R yang digunakan 0,082 gitu ya. Jika AR-nya Cl35,5, maka AR dari logam L ini berapa? Oke. Baik, kita tulis terlebih dahulu. LCl2 yaitu senyawanya ini ya, elektrolit lemah dengan alfa 0,25. Oke. Kemudian masanya 11,46, volumenya 250 mili. Ini. Kemudian suhunya 27, kita tambah 273 jadinya 300. Kemudian Pi-nya 8,856. Itu ini. Itu ya. Nah, yang ditanyakan massa atom relatif, yaitu miliknya L tadi. Gitu ya. Nah, baik. Kita tulis senyawanya dulu. LCl2. Jadinya seperti ini. LCl2 terionisasi menjadi L2+ ditambah 2Cl-. Oke, kalau sudah, maka ini N sama dengan 3, N-nya 3, alfanya sama dengan 0,25. Gitu ya, 0,25. Oke. Kalau sudah, baru kita tentukan nilai I-nya. Gitu ya. Atau ya I-nya, mohon maaf, saya langsung masukkan ke sini ya. Gitu ya. Jadi kan dirumuskannya Pi sama dengan gram per mr kali 1000 per V yang satuannya mililiter kali R kali T kali I. Nah, I-nya langsung saya ganti pakai rumus 1 ditambah N-1 kali alfa. Gitu ya. Sehingga Pi-nya 8,856, kemudian gramnya 11,46 dari sini, dibagi MR, kita hitung atau kita cari MR-nya dulu. Gitu ya, baru nanti AR-nya ketemu. Oke. Kali 1000 per 250, ya, karena dia 250 mili, R-nya ini 0,082, T-nya 300, ya, karena 300 Kelvin. Nah, yang di sini, ini 1, ini tetap, ditambah, ini kan N dikurangi 1. N-nya 3 dikurangi 1 berarti 2. Paham ya dari sini ya? 2 langsung dikalikan 0,25. Oke, jadi ini dikalikan dulu ya. 2 kali 0,25, ya jadinya kan 0,5. Maka 1 ditambah 0,5, ya. Jadi nanti ini setengah. Gitu ya. Oke, baik. Nah, maka MR-nya sama dengan yang di atas ini, yaitu 11,46. Ini dengan ini jadinya 4, sudah tahu ya. Nah, ini tetap 0,082, ini 300, nah yang ini 1,5. Itu ya. Nah, lalu dibagi ini 8,856. Ya. Nah, hasilnya nanti adalah 191. Oke. Nah, MR di sini ini maksudnya miliknya LCl2, ya kan? MR-nya kan miliknya LCl2. Nah, kita menggunakan rumus dulu diingat-ingat di kelas 10. Masih ingat ya? MR itu adalah sigma dari AR atau jumlah dari AR. Ya. Nah, karena ini L-nya 1, maka AR-nya unsur L ditambah 2 kali AR-nya CL. Karena CL-nya kan ada 2. Gitu ya. Nah, AR-nya L yang ditanya. AR-nya L berarti tetap, ditambah 2-nya tetap,
HR-nya Cl, nah ini pakai 35,5 gitu ya. Sama dengannya tetap 191. Ya, maka dari sini kita bisa hitung HR-nya L adalah 191 dikurangi 71. 71 itu perkalian dari sini, gitu ya. Nah, baik, maka hasilnya adalah 120. Oke. Nah, baik, soal yang terakhir. Suatu larutan diperoleh dari melarutkan 6 gram urea dengan MR60 dalam 1 liter air. Kemudian larutan yang lain diperoleh dengan melarutkan 5,85 gram NaCl dengan MR58,5 dalam 2 liter air. Pada suhu yang sama, gitu ya, tekanan osmotik larutan pertama dibandingkan terhadap larutan kedua adalah ya istilahnya berapa kalinya. Gitu ya. Entah berapa kali lebih besar atau misalnya setengah kalinya atau 2 kalinya gitu ya. Atau mungkin bisa saja sama. Oke. Nah, itu yang diinginkan soal ini. Oke ya, kita cek terlebih dahulu. Saya tulis terlebih dahulu P untuk yang pertama itu urea. Saya pakai urea, kita anggap P1 gitu ya. Bersifat non elektrolit karena urea. Masanya dia 6 gram, MR-nya 60. Kemudian larutannya 1 liter ya, atau airnya 1 liter, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua miliknya NaCl, sifatnya elektrolit kuat, gitu ya. Masanya 5,85 gram dengan MR 58,5. Kemudian volumenya 2 liter. Kalau sudah, nah maka bagaimanakah P1 terhadap P2? Ya. Baik, kita cek yang P1-nya terlebih dahulu, yaitu gram per MR kali 1 per V, karena satuannya liter, kali R kali T. Nah, karena di sini ada kata pada suhu yang sama, ingat R-nya pasti sama. Gitu ya. Nah, maka untuk memudahkan hitungan, maka R dan T-nya saya coret. Nggak usah. Gitu ya. Nah, cukup kita masukkan ini saja. Sehingga sama dengan 6 per 60, ya, 6 per 60, 1 per 1. Ya, karena dia cuma 1 liter. Gitu ya. Maka ketemunya 0,1 atm. Kemudian yang kedua, gram per MR kali 1 per V juga, kali R kali T kali I. Karena NaCl. Nah, sama dengan halnya yang pertama, ya, maka RT-nya boleh dicoret. Gitu ya. Sehingga ini tetap 5,85 dibagi 58,5. Kemudian ini 1 per 2, karena isinya 2 liter. I-nya itu 2. Ya, ingat RT-nya kan dicoret, maka I-nya 2, awas. Kadang lupa. Masih ingat ya, NaCl itu terdiri dari Na plus dan Cl min. Oke. Nah, ternyata ini sama. Ya, ternyata sama-sama 0,1. Ya, berarti kesimpulan yang bisa kita ambil adalah P1 sama dengan P2 gitu ya. Atau karena dia sama nilainya, kalau di kimia ada yang namanya isotonis. Gitu ya, maka boleh dikatakan P1 isotonis dengan P2. Itu ya, atau larutan pertama isotonis dengan larutan kedua. Oke. Ya, baik, inilah materi dan contoh soal serta pembahasannya itu ya yang bisa saya bagikan kepada kalian. Ya, semoga bisa membantu agar belajar kimianya lebih mudah. Itu ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran kimia di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya. Gitu ya.
dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.